Lanjutan dari Kekuatan Kardiovaskular sudah bantuan akut, yang mana sejawat sudah mendengar dari Dr. tadi bahwa di bagian akut koronasi sindrom itu bermula dari pecahnya plak, ya. Baik, jadi topik hari ini kita fokuskan pada bagaimana pemakaian obat anticoagulan dalam perawatan pasien di rumah sakit maupun dalam praktek keseharian kita. Mungkin ya, kita perlu lagi mengupdate, jangankan di fasilitas kesehatan tingkat 2, tingkat 3 pun kita masih belum menerapkan sepenuhnya apa yang kita lakukan, ya. Panduan praktek klinis sebenarnya tidak hanya didasarkan dengan teori saja, tapi harus ada bukti, ya. Evidence-based medicine itu tidak seperti kitab suci, dia pasti dari tahun ke tahun masih ada update, seperti yang saya katakan tadi bahwa ilmu itu selalu berkembang. Slide. Nah, itu yang sampaikan tadi bahwa dasar mulanya koronasi sindrom itu adalah terjadinya belang abjad. Kemudian kejadian berikutnya adalah ya, ini mengaktifasi dari sistem pembekuan darah yang kita kenal sebagai faktor intrinsik dan intrinsik, yang mana pada kadang faktor fraktur, ya, fraktur dari plak akan mengaktifasi faktor 7, ya, faktor 7 menjadi aktif. Kemudian keseluruhan pathway ini adalah muaranya di faktor 10, yang mana faktor 10 itu menjadi aktif, kemudian dia akan mengaktifasi faktor 2 menjadi aktif, dan selanjutnya adalah mekanisme aktivasi dari platelet yang akan bergabung melalui fibrin yang terbentuk dari faktor pembekuan dan menjadi bekuan darah, ya, yang disebut dengan trombus. Slide. Ya. Jadi tidak mungkin pada keadaan akut itu terjadi aktivasi satu saja dari faktor pembekuan tanpa adanya aktivasi dari faktor platelet. Tapi Dr. Fadil sudah memfokuskan ke sana. Giliran saya fokusnya ada di faktor pembekuan. Jadi penanganan dasar dari sindrom koronasi akut itu adalah yang pertama, kalau dia tersumbat kita buka, ya, alirannya dikembalikan. Tapi kalau dia belum tersumbat, cegah jangan sampai tersumbat. Jadi kita hambat antibiotik aktivasinya, kita hambat kaskade pembekuannya. Kemudian kita akan fokus bicara mengenai apa itu antikoagulan, ya. Baik. Jadi dalam perkembangannya, yang mana baru ditemukan tahun 1916 heparin yang biasa atau unfractionated heparin, ya, yang kita kenal selama ini. Kemudian baru tahun 1976, ya, itu ditemukan yang lebih bagus dengan low molecular weight heparin, yang mana heparinnya berat molekulnya lebih ringan, kemudian rantai satelitanya lebih pendek. Bagaimana keefektifan obat ini, ya, efikasi maupun safety-nya nanti akan kita lihat dari evidence dan guideline yang ada saat ini. Baik. Oke. Jadi saat ini karena audien, ya, serta yang hadir saat ini kebanyakan dari sejawat dari dokter umum, ya, jadi saya tidak bisa loncat ke masalah low molecular heparin itu sendiri, evidennya maupun guideline, seolah-olah apa itu aja mungkin belum bisa dijawab, ya. Jadi saya berangkat betul-betul ke teoritis, secara teoritis. Jadi klasifikasi anticoagulan itu ada dua. Pertama, secara pemberian perawatan parenteral,
yang dipakai dalam tubuh manusia, kemudian yang dipakai di luar tubuh manusia, terutama yang dipakai di labor ya. Kalau kita ada produk darah tanpa heparin maka produk darah akan mati. Kemudian heparin yang bekerja indirect, artinya tidak langsung pada kaskade pembekuan tadi. Jadi tadi saya terangkan bahwa faktor yang terlibat dalam kaskade pembekuan yang berhubungan antikoagulan adalah faktor 10 ya. Faktor 10 sebagai muaranya, kemudian dia akan mengaktifasi faktor 2. Kemudian dari situ akan berujung pada bentuknya fibrin. Jadi fokus kita sebagai yang terlalu panjang ada high molecular weight heparin, artinya heparin dengan berat molekul yang berat ya. Kemudian yang kedua mundur sebentar. Yang kedua adalah low molecular heparin, lalu dikatakan berat molekul lebih rendah. Kemudian kita akan tahu bagaimana sebenarnya struktur kimianya sehingga dia bisa memberikan efikasi sebagai anti trombotik dan juga bagaimana keamanan obat. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa tahun 1917 ya baru dikasih nama heparin, padahal dia merupakan Pak McLean ya. Kemudian yang penting sekali yang harus diingat adalah bahwa heparin itu bahan dasarnya adalah pertama prosain. Prosain itu mati ya, yang diambil dari mucosanya, kemudian dan juga dari sapi, dari mucosa lambung apa namanya paru ya. Ini yang paling kita harus ingat. Saya kasih tahu satu hal, kalau satu obat ya dia sama saja efikasinya ya dan safety-nya sama saja, kita harus memilih yang bukan body ya. Jangankan dia inferior sama aja kita nggak mau. Kalau dia superior, dia memberikan manfaat yang besar, baru kita akan mempertimbangkan obat ini ya. Ini molekul ya, dia terdiri dari polisakarida ya, rantai polisakarida yang hampir tidak homogen, tidak sama ya, merupakan levo, hidronik dan dextroglucosan. Dan bagian-bagian rantai kecilnya itu membentuk pentasakarida ya. Kalau kita lihat sini ada berapa, sekedar saya bilang 5 buah, kemudian membentuk rantai kecilnya 5 slide. Nah, bagaimana dengan low molecular heparin? Dia tetap bahan dasarnya itu sama heparin yang biasa itu dengan teknik ya pengikatan, degradasi pengikatan heparin benzyl ester yang tadi ya, sehingga seolah rantainya ini dipotong separuhnya. Kalau yang ini misalnya berat punya 30 kilodalton, yang ini 5, jadi hampir separuhnya. Kemudian efikasi. Nah, efikasinya ingat ada di faktor 10 dan faktor 2 tadi ya, sehingga kalau rasionya 10 itu lebih banyak, dia akan memberikan efek anti trombotik yang lebih besar ya dibandingkan dengan yang heparin biasa. Nah, ini yang harus kita pegang. Jadi kalau kita memakai obat, kita lihatlah spesifikasi obat itu, farmakodinamiknya berapa rasio penghambatan antara 10 dan 2 ini. Kalau dia lebih banyak, tentu dia akan memiliki efikasi yang lebih besar. Tapi survei membuktikan belum tentu. Itu yang disebut dengan efektivitas. Ini mekanisme kerja ya, bagaimana heparin itu bekerja. Jadi kedua-duanya baik yang unprecedented heparin maupun low molecular heparin itu dia mengikat ya antitrombin sehingga dia menginaktifkan faktor 10 dan faktor 2. Slide. Ini saya supaya memberikan sedikit visualisasi ya. Jadi heparin yang biasa itu panjang polisakarida panjang sekali. Kali pertama dia akan mengaktifkan antitrombin ini ya, yang inaktif jadi aktif sehingga dia berikatan dan menghambat aktivasi faktor 10 ya. Setelah itu, setelah dia menghambat faktor 10, dia karena tangannya masih ada lagi, dia akan menghambat trombinnya. Ini adalah faktor 2 ya, dan inilah yang akan mencegah terjadinya pembekuan ya. Kemudian kita lihat di sini, tadi dia menghambat faktor 10 karena tangannya panjang, dia juga bisa mengikat ini segala sesuatu sehingga
sehingga dia seolah-olah mempunyai peran antitrombotik yang kuat kalau secara teoretik sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana yang low molecular weight heparin berbeda ya. Saya memberikan keterangan lebih cepat misal. Jadi ini ya, dia bekerja di faktor 10 dan faktor 2. Dan heparin yang biasa itu juga menghambat faktor intrinsik di faktor 12 dan faktor 11. Sehingga dia perlu monitoring. Kenapa? Dia bikin berdarah lebih banyak. Kalau kita tidak mengawasi pemberian dosis heparin itu dengan APTT ya, aktivitas parsial thrombopoietin time, karena dia menghambat sekali membuka terlalu banyak sehingga dia bisa menimbulkan bleeding. Ingat kalau pemberian heparin yang biasa, sehingga kita harus memberikan kontrol APTT. Bagaimana dengan low heparin? Dia lebih banyak bekerja di faktor 10 ya. Jadi dia pendek sehingga dia mencapai trombin ini sayup-sayup tidak sampai ya. Berarti kata rasionya bekerja di faktor 10 lebih banyak, kemudian sedikit di faktor trombin yang dikenal sebagai efek yang minimal di situ. Nanti akan kita lihat bahwa dalam evidennya kalau rasio ini lebih banyak, dia akan memiliki intensity yang lebih tinggi. Nah ini juga penting bahwa bila trombin itu sekali sudah mengikat, mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin, dia tidak bisa terurai lagi, ya. Terurai dalam arti kata dia sudah mengikat, sehingga apa? Heparin itu dibongkar. Untuk apa? Bagaimana cara melepaskannya? Itu obatnya namanya fibrinogen, ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana aktivitas penghambat ini bekerja. Tentu kita melihat tadinya ya. Kalau yang anak panjang, dia akan menghambat. Jadi secara teoretik, tentu secara eviden dia akan memiliki efikasi. Kalau saya lihat dia kalau menghambat seluruh faktor pembekuan, berdarahnya lebih banyak. Itulah sebenarnya yang kita lihat pada pemakaian heparin yang biasa. Nah ini contohnya itu low molecular weight heparin dibandingkan heparin. Kalau kita lihat di sini faktor 10-nya lebih besar, ya. Sedangkan heparin biasa itu satu-satu, ya. Tapi banyak penelitian yang lain sehingga kita katakan efikasinya. Baik. Ini dibandingkan dengan low molecular heparin yang lain, ya. Ini ada namanya nasofarin, dosofarin, ya, dan lain-lainnya. Ini golongan yang berdasarkan profil babi, ya. Tapi juga saya juga mengingatkan dalam simposium ini adalah kalau sejawat pernah memakai obat low molecular heparin yang kita kenal namanya parnaparin, itu belum ada evidennya, belum ada penelitian yang lebih banyak. Hanya ada testimoni, ya, artinya 10 orang memakai, dia melihat manfaatnya, tapi tidak bisa kita pakai sebagai acuan. Kalau ini sudah jelas ya, dipakai dalam 500 pasien, dipakai dalam 3.000, 5.000, 10 pasien, baru kita pakai dia sebagai guideline, ya. Slide. Nah ini farmakokinetik dan farmakodinamik. Kalau kita lihat tadi saya sampaikan ini golongan lain dari low molecular heparin yang dibuat dari sintetik. Nah ini yang kita juga ingatkan ya. Kalau dia memiliki efikasi dia sama dengan safety-nya juga sama, kita tidak boleh pakai yang ini. Ini terganggu iman kita, terganggu akidah kita. Tapi kalau dia bermanfaat, akan berhubungan dengan kelanjutan hidup seseorang, tentu kita boleh. Jadi kita lihat di sini ya, bahwa rantainya tadi lebih pendek, ya. Kemudian outline, ini penting. Kenapa? Kalau ini outline-nya pendek, kalau dipakai, diberhentikan dalam waktu 2 jam, dia sudah hilang. Boleh kita mungkin operasi, ya. Kemudian ini lebih panjang, sehingga pemberiannya mungkin 2 kali saja. Jadi lama efeknya. Sedangkan heparin yang biasa itu, kalau kita hentikan, hilang efeknya. Kembali lagi dia dalam trombus, ya. Kemudian yang kita lihat adalah dia juga berpengaruh pada fungsi ginjal, ya. Kemudian juga kita lihat nih, ya, ini tidak perlu pada yang dokter heparin, ya, karena dia penghambatannya pada faktor pembekuan itu sedikit. Slide. Oke,
Ini ada lagi tentang bagaimana dia mempunyai antidot pernah, ya, selain dia mempunyai efek perdarahan. Baik, ini saya dikejar sama dia, dia memburu. Kenapa? Teoritis ini kalau para sejawat yang katakanlah bekerja di Paskes yang 2, tidak saya terangkan, loncat kepada eviden, angin lalu aja, tidak ada apa-apa, tidak mengerti, maaf. Jadi dari itu baru kita tahu kalau dia heparin yang biasa, coba lihat di mana dia bekerja, di mana dia bekerja, tahu kita. Kemudian yang heparin yang kita biasa pakai, di mana dia kerja di 10 dan 2. Sedangkan ada yang lain lagi yang sudah tadi hanya di faktor 10. Baru kita buktikan dengan evidence saja. Nah ini yang saya katakan, ya. Kalau saya bicara langsung di sini, loncat. Nah, kita buktikan sekarang. Slide, ya, slide. Nah ini selalu asal kita pertimbangkan atau memberikan obat, ya. Jangan kita melihat untungnya aja tapi berdarah, ya. Jangan lupa. Slide. Slide. Nah ini ya, pada SKA kalau dia masuk pada STEMI ada studi yang menunjukkan dia atau tadi dan ekstrak tinggi 25. Kalau dia non STEMI evidennya ada di studi yang essence tadi tinggi super B, ada lagi yang sinergi. Jadi supaya tidak terlalu panjang kita lihat aja slide. Nah ini ya, bahwa meta analisa ini menunjukkan bahwa efikasi dari obat ini ya memberikan manfaat terhadap apa? Penurunan resiko relatifnya lebih banyak dibandingkan dengan obat-obat lain. Ya, slide. Ini penelitian essence trial yang tadi. Terus slide. Nah, ya, nanti lihat di sini cara memberikan obatnya. Kalau yang essence tadi ini diberikan 1 mg per badan dalam pemberian kemudian dibandingkan dengan pemberian yang paling biasa. Ya, kita lihat slide. Nah ini yang tinggi 11B, bedanya adalah diberikan bolus dulu. Ya, dalam sehari-hari kita bisa lihat ini. Bahkan di gambar sendiri ya. Mana yang diberikan langsung seputar, itu yang kebanyakan. Tapi yang memberikan bolus ya pada lifestyle ini studinya. Nah, jadi saya lihat efikasi dan manfaat dan efektivitas. Nah ini hasil tadi memberikan, ini yang langsung diberikan seputar ya. Ini hasilnya. Dia memberikan penurunan relatif risk terhadap apa? Kejadian serangan jantung berulang. Kemudian kalau yang tinggi 11B yang memakai intravenous sebutannya heparin, apa namanya, enoxaparin, memberikan relatif risk yang lebih, ya, relatif risk reduction yang lebih banyak dibandingkan yang memakai antipersonik yang biasa. Jadi sudah kita lihat di sini bahwa ini evidennya. Kalau kita membuat PPK wajib diterima, ya. Tidak ada alasan kita tidak bisa memberikan slide. Begitu juga dengan safety ya, dia tidak sama ya. Memakai heparin dengan biasa sama yang enoxaparin itu ternyata darahnya sama. Kalau gitu obatnya memberikan efikasi yang lebih tinggi daripada heparin yang biasa. Slide. Baik. Nah, bagaimana kalau subsetnya yang STEMI ya? Nah, ini juga aneh ya, bukan aneh. Kita tidak menjadi makin. Makanya kemarin saya mendengar telinga saya panas. Dokter Indonesia Cerobok, ya kan? Padahal bukan tentu, ya. Bukan ada orangnya namanya gitu. Slide. Slide. Ya, saya cepatin aja slide. Nah, ini caranya. Kalau STEMI, seperti yang dokter Pali bilang tadi, dia akan pergi ke dari PCI. Selama ini kita tidak memberikan obat ini. Ya. Kenapa? Kita menyiapkan loading dengan antibiotik, kemudian antirasional heparin. Padahal ini lebih baik dengan antirasional heparin ya. Berarti di sini pemberian obatnya ada intravenous. Kemudian kalau dia PCI lama dan bisa ditambahkan. Ya selesai. Ya. Kemudian kalau tidak dia di PCI satu ml juga dia diberikan. Ya. 30 mg, kemudian dilanjutkan kalau umurnya banyak, ya itu dia akan kurang terus. Itu inilah studinya. Kita lihat hasilnya, ya. Slide. Nah ini, ya, nampak database-nya dibandingkan dengan biasa, dia memberikan hasil lebih banyak. Slide. Nah ini, ya kita lihat lebih baik makanya slide.
Begitu juga dengan safety-nya, slide. Ini ya. Di sini tidak ada yang signifikan, artinya sama-sama berdarah-darah, tapi dia memiliki efikasi yang lebih baik. Slide. Nah, ini kalau tidak dilakukan pada PCI ya, diberikanlah obat enoxaparin itu intravenous dulu ya. Slide. Nah, ini studinya selesai. Dan yang menunjukkan bahwa dia memiliki efikasi lebih baik daripada paling biasa. Slide. Nah, cuman dia sedikit berat ya, sehingga kalau kita hitung semuanya untuk buktinya, dia masih memberikan efikasi. Slide. Nah, terus dia seperti. Nah, selalu gandengannya adalah kalau bukti sudah ada secara klinis, penelitian sudah mendukung mengatakan bahwa dia beri efikasi dan safety yang lebih baik. Tapi bagaimana guideline mengatakan? Nah, ini saya bilang ada sesuatu yang ada bukti, ada guideline ya. Guideline ini dibangun dengan beberapa orang ahli ya. Kemudian diambil dari penelitian yang banyak, dikumpulkan sehingga mereka mengambil yang disebut dengan level of evidence. Yang paling tinggi level of evidence itu adalah meta analisis tadi, artinya beberapa banyak penelitian dikumpulkan sehingga memberikan hasil yang bagus. Kalau kita beracu pada AHA kan 2013 ini sudah lama berarti ya. Kalau pasiennya hanya ditemui terapi saja, misalnya pasiennya ada lebih tinggi, tidak ada senter vegetasi ya, maka enoxaparin itu agak diberikan dengan level 1 ya. Sementara ini apa nih? Ampul mungkin dalam hal ini mungkin ada kaitannya dengan pemakaian obat sendiri itu akan nanti bahayanya adalah mungkin dia jadi trombus ya. Pertama dia dalam akan ini sisi slide. Nah, ini jelas yang terbaru ya. PSD 2017 tadinya enoxaparin ini ya berdasarkan atau tadi dia 2B kemudian menjadi dia mundur dan jadi 2A. Sementara kalau dikata obat yang dikatakan tadi bukan berasal dari babi ya, desinfektif, tapi yang buruk. Gimana caranya? Dia bisa menghindar orang kalau intervensi dari trombus, tapi dia bukan babi. Mana yang pilih? Katakanlah seperti ini ya, pasien datang dengan vitamin, mau diintervensi, dia mendapatkan produk merinduk, kemudian kita kerjakan angiografi itu trombus tertutup penularan semua dibandingkan dengan obat babi. Itu yang saya bisa tahu ya, bahwa selalunya kita mempertimbangkan slide. Ya, itu juga pasien yang ACS TNI, dia hanya mendapat penularan TB. Nah, ini khusus yang tidak kita pakai. Ya kita lihat di sini dia mendapatkan TB 1A ya. Artinya apa? Itulah tidak utamanya. Ya. Kalau ini sudah terlanjur diberikan, ya, maka dia, kalau saya selalu menahan pasien ini selama 24 jam, baru saya akan lakukan tindakan, karena saya takut pasiennya mengalami trombus di dalam keadaan slide. Ya, cara pemberiannya pertama berhubungan dengan umur, slide. Kemudian kita lihat bagaimana non-steril ini, ya, 2014 dan ESC 2015 slide. Nah, itu juga dia mengambil porsi 1A ya, slide. Nah, ini ada pesan bahwa guideline ini kadang-kadang dia selalu bukan kontradiksi, tapi mengingatkan apa yang mau dilakukan pasien ini. Ya, dalam hal ini kita lihat di sini ya. Kalau pasiennya ya, dia akan pergi ke PCI ya. Di sini kita lihat ya, dia tidak di Padang di sini. Begitu dia datang ke tempat kita, kemudian dia akan melakukan PCI. Kalau kita berikan dia enoxaparin, kita harus menambah kalau dia datang lebih dari 8 jam. Nah, ini pentingnya half-life tadi kita perhitungkan. Kalau misalnya sejawat mempunyai STMI group bisa mengirim dari Bukit Tinggi, nah itu harus ditanya, sudah dikasih nggak tadi obat enoxaparin? Apa yang dikasih? Enoxaparin, oke. Berapa jam sampai di Padang? 8 jam, nanti di kamar kita ditambah. Tadi dikasih apa? Enoxaparin, aduh, bilang berapa jam? Baru 6 jam, nah, baru kita
ngeri-ngeri sedap mengerjakannya ya. Kata guideline katanya boleh ditambah unfractionated heparin kalau dia terlanjur memberikan undaparinum. Tapi faktanya saya sudah mendapatkan 10 pasien yang sudah dikerjakan meninggal karena ada trombus di dalam kateternya masuk dalam koroner. Slide. Jadi slide. Oke, nah ini kita lihat sini ya. Kalau dia tidak akan menjalani PCI ya. Kalau dia tidak dari awal tidak mau PCI, dia menolak, lebih bagus kita kasih ini undaparinum ya. Ini ingat ya, kalau nak mau dia lebih bagus. Karena kita kalau masukkan dari market trombus, kalau nak masukkan market dia lebih bagus. Dasarnya adalah slide. Nah ini studinya ya. Oasis 5 itu head to head undaparinum lawan enoxaparin ya. Kenapa enggak saya bahas di sini? Karena ya kita topiknya enoxaparin terlalu panjang. Tapi dasarnya kalau orang enggak mau, dia mau di PCI, dia dengan non STEMI sudah selesai berikan undaparinum. Hasilnya lebih bagus. Slide. Oke. Dan ada satu hal lagi yang diingat ya. Kalau dia mendapatkan heparin kurang dari 8 jam, tahunya nggak diinformasikan, masuk di market, dikasihlah tambahannya ini WFA yang disebut dengan crossover, pasiennya berdarah, ya, sehingga ini makanya penelitian ini sangat berguna kita sampaikan dalam program ini bahwa kita sangat hati-hati antara berdarah dan tidak berdarah. Slide. Nah, slide ini pada cara pemberiannya slide. Ini yang untuk subset kalau ada kelainan ginjal ya. Kalau ada kelainan ginjal, kalau masih step 4, enoxaparin masih ada tempatnya, tapi diberikan 1 kali aja ya. Sedangkan yang undaparinum tidak sama sekali. Slide. Jadi slide. Nah, kesimpulan ini masa lama ya. Masa baru simpulan. Itu pasien SKA dengan risiko tinggi selalu revaskularisasi itu jawabannya yang bagus karena dia lebih nampak, lebih jelas ya, baik non STEMI maupun STEMI ya. Kemudian harus ada terapi yang 3 bulan untuk menghambat satu tangan, antiplatelet satu tangan yang lain ya. Sehingga kita harus memilih mana obat yang memberikan efikasi dan safety yang baik. Guideline mengatakan bahwa pada STEMI ya, dia merekomendasikan enoxaparin ini level 2A, sedangkan pasien dengan fibromialgia level 1A. Jadi ingat itu, kalau dia hanya mendapat fibromialgia, bagus dikasih enoxaparin dengan level 1A. Sedangkan yang non STEMI ya, non STEMI dia hanya mengambil pada OSIS 5 yang tadi dasarnya ya. Kalau tidak mau dia berarti berikanlah undaparinum. Jangan diberikan enoxaparin. Ingat ya. Slide. Nah, saya kira sudah selesai. Terima kasih Dr. Muhammad Fikri. Silakan duduk dulu.